Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil analisis saya, yaitu psikologi pembelajaran. Dan dosen pengampu yaitu Ibu Yuning Eka Rahmawati, MPD. Dan saya dari kelas PAI 3B. Di sini saya akan menyampaikan analisis psikologi, pembelajaran, dan perkembangan peserta didik sebagai dasar perancangan pembelajaran PAI pada jenjang SMP atau MTS. Yang pertama yaitu menentukan profil peserta didik. A. Rentang usia peserta didik. Peserta didik SMP atau MTS umumnya berada pada rentang usia 12-15 tahun, yaitu masa remaja awal yang ditandai dengan perubahan fisik, psikologis, dan sosial yang cukup signifikan. Yang B yaitu tahap perkembangan peserta didik. 1. Perkembangan fisik. Peserta didik mengalami pertumbuhan tubuh yang cepat, perubahan hormonal, serta munculnya ciri-ciri pubertas. Kondisi ini sering mempengaruhi konsentrasi dan kestabilan emosi dalam pembelajaran. 2. Perkembangan kognitif. Peserta didik berada pada tahap operasional formal awal, yaitu mulai mampu berpikir logis, abstrak, dan hipotetis. Meskipun masih memerlukan bantuan konkret dalam memahami konsep yang kompleks termasuk materi PAI. Yang ketiga yaitu perkembangan sosial emosional. Peserta didik mulai mencari jati diri, ingin diakui oleh teman sebaya, serta cenderung sensitif terhadap penilaian orang lain. Emosi belum sepenuhnya stabil sehingga membutuhkan bimbingan dan pendekatan yang empatik. Yang keempat yaitu perkembangan moral. Secara moral, peserta didik mulai memahami nilai benar dan salah berdasarkan kesadaran pribadi, meskipun masih sering dipengaruhi lingkungan sekitar. Dan kelima yaitu perkembangan spiritual. Kesadaran beragama mulai berkembang, namun praktik ibadah yang sering bersifat fluktuatif. Peserta didik memerlukan teladan dan pembiasaan agar nilai spiritual tertanam secara konsisten. Yang kedua yaitu menjelaskan teori belajar yang relevan. Teori belajar kognitif. A. Konsep utama teori kognitif. Teori belajar kognitif menekankan bahwa belajar merupakan proses mental internal seperti berpikir, memahami, mengingat, dan memecahkan masalah. Pengetahuan dibangun secara aktif oleh peserta didik melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. B. Alasan kesesuaian dengan karakteristik peserta didik SMP atau MTS. Teori kognitif sesuai dengan karakteristik peserta didik SMP atau MTS yang telah mampu berpikir logis dan kritis. Dalam pembelajaran PAI, teori ini membantu peserta didik memahami makna ajaran Islam secara rasional, bukan sekedar menghafal dalil, sehingga nilai-nilai agama yang dapat diinternalisasi secara mendalam. Ketiga, menganalisis faktor perkembangan peserta didik. A. Faktor internal. Yang pertama itu ada genetik. Mempengaruhi kecerdasan, bakat, dan temperamen peserta didik. Yang kedua yaitu ada kesehatan, mempengaruhi terhadap daya konsentrasi dan keaktifan belajar. Yang ketiga yaitu kematangan, menentukan kesiapan peserta didik dalam menerima materi PAI yang bersifat abstrak. Dalam pembelajaran PAI, guru perlu menyesuaikan materi dengan kemampuan dan kesiapan peserta didik. B. Faktor eksternal. Yang pertama yaitu keluarga, berperan dalam membentuk sikap religius dan akhlak. Kedua yaitu sekolah, menyediakan lingkungan pembelajaran dan keteladanan. Ketiga, teman sebaya, sangat mempengaruhi perilaku dan sikap keagamaan.
Dan keempat yaitu media dapat memberikan pengaruh positif maupun negatif terhadap nilai Islam. Pembelajaran PAI harus mampu menjadi filter dan pengarah terhadap pengaruh eksternal tersebut. Dan yang C yaitu faktor Islami. Yang pertama, iman, menjadi dasar pembentukan kepribadian muslim. Kedua, ibadah, melatih kedisiplinan dan ketakwaan. Ketiga, akhlak, mencerminkan pengalaman nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga faktor ini harus diintegrasi dalam proses pembelajaran PAI, baik melalui materi, sikap guru, maupun budaya sekolah. 4. Merancang solusi pembelajaran PAI. A. Metode atau model pembelajaran. Metode yang sesuai antara lain diskusi, tanya jawab refleksi, pembelajaran berbasis masalah, dan pembelajaran kontekstual agar peserta didik dapat mengaitkan materi PAI dengan kehidupan nyata. B. Pendekatan pengelolaan kelas. Pendekatan humanis dan demokratis diperlukan untuk menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan kondusif, serta menghargai perbedaan karakter peserta didik. C. Cara menanamkan nilai iman dan akhlak. Nilai iman dan akhlak ditanamkan melalui keteladanan guru, pembiasaan ibadah, penguatan sikap positif, serta pengintegrasian nilai Islam dalam setiap materi pembelajaran. D. Peran guru PAI. Guru PAI berperan sebagai pendidik, pembimbing, motivator, dan teladan yang tidak hanya mentransfer pengetahuan tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian Islam peserta didik. Dan yang kelima yaitu refleksi sebagai calon guru PAI. Sebagai calon guru PAI, tantangan psikologi yang mungkin akan saya hadapi antara lain perbedaan latar belakang peserta didik, rendahnya motivasi belajar, serta pengaruh negatif lingkungan dan media. Solusi yang dapat dilakukan antara lain yaitu meningkatkan pemahaman psikologi peserta didik, menerapkan pendekatan pembelajaran yang variatif dan humanis, serta menjadi teladan yang konsisten dalam sikap dan perilaku. Dengan demikian, pembelajaran PAI dapat berlangsung efektif dan bermakna. Cari udang di Danau Biru, jangan lupa membawa palu. Jika ada hal yang keliru, mohon saya diberitahu. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.